Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Dian Natalia dengan NIM 205231001, Eliana Afisa Putri dengan NIM 205231012, Hasna Nur Azhari dengan NIM 205231030, Nita Fitria Susilawati dengan NIM 205231040. Di sini kami akan mempresentasikan kaidah usuliyah 4, nasah, tarjih, dan jam'u. Nasah, pengertian. Segi lugat bahasa, nasah berasal dari kata nas. Segi etimologi, kata ini dipakai untuk beberapa pengertian, yaitu pembatalan, penghapusan, pemindahan, dan pengubahan. Nasah dalam perspektif kajian ilmu fikih adalah mengganti hukum-hukum yang sudah ada dengan hukum-hukum yang baru datang setelah itu. Adapun rukun nasah ada 4, yaitu 1. Adat an-nas, yaitu pernyataan adanya pembatalan hukum yang telah ada. 2. Nasih adalah dalil yang kemudian yang menghapus hukum yang telah ada. 3. Mansuh, yaitu hukum yang dibatalkan, dihapuskan, atau dipindahkan. Yang keempat, mansuh anhu, yaitu orang yang dibebani hukum. Adapun syarat nasah, yang pertama, keberadaan nasah dalam Al-Quran harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang kedua, yang dibatalkan adalah hukum syara. Ketiga, pembatalan itu datangnya dari tuntutan syara. Yang keempat, pembatalan hukum tidak disebabkan oleh berakhirnya waktu pemberlakuan hukum. Macam-macam nas dalam Al-Quran. 1. Nasih syarih, yaitu ayat yang secara jelas menghapus hukum yang terdapat pada ayat yang terdahulu. 2. Nasih dimi, yaitu jika terdapat dua nasih yang saling bertentangan dan tidak dapat dikompromikan, keduanya turun untuk masalah yang sama diketahui waktunya, maka ayat yang datang kemudian menghapus ayat yang terdahulu. 3. Nasih kuli, orang yang mensyariatkan itu membatalkan hukum syar'i sebelumnya, membatalkan secara keseluruhannya dengan merangkaikan kepada setiap pribadi mukallaf. 4. Nasah juzi, yaitu mensyariatkan hukum secara umum meliputi seluruh pribadi mukallaf, kemudian hukum ini dibatalkan dengan menisbahkan kepada sebagian ifrad. Yang selanjutnya, nasah dalam Al-Quran ada 3 macam, berdasarkan segi bacaan dan hukumnya, yaitu 1. Nas tilawah dan hukum. Maksudnya adalah bahwa terdapat ayat Al-Quran yang sebelumnya telah permanen dari sisi lafaz dan juga makna, tetapi kemudian dinas. Yang kedua, nas hukum sedang tilawahnya tetap. Maksudnya adalah proses nas yang terjadi pada kandungan yang terdapat dalam ayat Al-Quran dengan tetap memelihara dan mengakui keberadaan lafal bacaannya. Yang ketiga, nas tilawah sedang hukumnya tetap. Maksudnya bahwa terdapat ayat Al-Quran yang turun kepada Rasulullah SAW yang kemudian bacaan dan lafalnya dinas tetapi hukum terdapat dan lafalnya dinas tetapi hukum yang terdapat di lafaz tersebut masih tetap berlaku.
Selanjutnya, ciri-ciri nas yang tidak dapat dinaskan. 1. Nas yang berisi hukum-hukum yang tidak berubah oleh perubahan keadaan manusia, baik atau buruk, atau dalam situasi apapun. Yang kedua, nas yang mencakup hukum-hukum dalam bentuk yang dikuatkan atau ditentukan berlaku selamanya. Yang ketiga, nas yang menunjukkan kejadian atau berita yang telah terjadi pada masa lampau. Syarat nas yang dapat dinas. 1. Hukum yang mansukh atau dihapus tidak menunjukkan berlaku abadi. 2. Hukum yang mansukh bukan suatu hukum yang disepakati oleh akal sehat tentang baik dan buruknya. 3. Ayat nasih atau yang menghapus datang setelah yang dimansukh atau dihapus dan keadaan kedua nas tersebut sangat bertentangan dan tidak dapat dikompromikan. Hikmah adanya nasih mansukh. 1. Meneguhkan keyakinan bahwa Allah tidak akan terikat dengan ketentuan yang sesuai dengan logika manusia. Yang kedua, cobaan dan ujian bagi seorang mukhalaf untuk mengikutinya atau tidak. Yang ketiga, menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat. Yang keempat, hukum, nas, dan mansukh tersebut semuanya untuk kemaslahatan kebaikan manusia. Yang selanjutnya adalah jam'u. Pengertian. Di dalam Kamus Ulum Al-Quran dikenal dengan istilah jam'u Al-Quran. Jam'u Al-Quran yaitu usaha pemeliharaan Al-Quran yang meliputi penghafalan serta penulisan ayat-ayat serta surat-surat di dalam Al-Quran. Jam'u Quran periode Nabi. 1. Pengumpulan dalam dada karena sebagian besar tidak bisa membaca dan menulis. 2. Pengumpulan dalam bentuk tulisan karena jika hanya berbentuk hafalan terkadang bisa lupa. Tulisan-tulisan yang terkumpul pada zaman Nabi tidak terkumpul dalam satu mushaf, dan juga yang ada pada seseorang belum tentu dimiliki oleh orang yang lainnya. Jam'ul Quran periode Abu Bakar As-Siddiq. Pasca wafatnya Rasulullah SAW, kekhalifahan bangsa Arab beralih kepada Abu Bakar. Pada masa kekhalifahannya, Abu Bakar dihadapkan oleh kemurtatan yang terjadi di kalangan bangsa Arab. Abu Bakar pun segera mengerahkan pasukan untuk menumpas kemurtatan. Perang itu pun dikenal dengan sebutan Perang Yamamah yang terjadi pada tahun 11 Hijriah atau 633 Masehi. Dalam perang tersebut, sekitar 70 orang husaf mati syahid. Umar bin Khattab merasa khawatir atas peristiwa ini. Maka Umar mengadukan kekhawatirannya tersebut kepada Abu Bakar. Lalu Abu Bakar pun memilih Zaid bin Tsabit menjadi ketua pengumpulan Al-Quran. Jati diri Zaid bin Tsabit begitu istimewa sehingga tak heran Abu Bakar dan Umar diberikan kelapangan dada untuk memberikan tugas tersebut pada Zaid bin Tsabit. Waktu pengumpulan Zaid terhadap Al-Quran sendiri sekitar 1 tahun. Hal ini dikarenakan Zaid bin Tsabit melakukannya dengan sangat hati-hati. Setelah semua ayat Al-Quran terkumpul, kumpulan tersebut disimpan dalam kotak kulit yang disebut robbah. Kemudian kumpulan tersebut diserahkan kepada Abu Bakar.
Setelah beliau wafat, kumpulan atau lembaran-lembaran tersebut berpindah tangan kepada Umar. Lalu, setelah Umar wafat, maka lembaran-lembaran tersebut disimpan oleh putrinya sekaligus istri Rasulullah SAW, yaitu Hafsah binti Umar. Jam'ul Quran periode Utsman. Mushaf Utsmani tidak memakai tanda baca seperti titik dan syakal, karena semata-mata didasarkan pada watak pembawaan orang-orang Arab murni, di mana mereka tidak memerlukan syakal, titik dan tanda baca lainnya, seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada masa itu, tulisan hanya terdiri atas beberapa simbol dasar, hanya melukiskan struktur konsonan dari sebuah kata yang sering menimbulkan kekaburan lantaran hanya berbentuk garis lurus semata. Tarjih. Pengertian. Tarjih adalah merupakan usaha untuk mencari dalil atau alasan yang terkuat karena di antara dalil-dalil tersebut terdapat perlawanan satu sama lainnya. Adapun langkah-langkah pentarjihan: 1. Tarjih antara dalil nas. 2. Pentarjihan perlawanan antara qiyas. 3. Pandangan ulama terhadap tarjih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan serta kekhilafan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.